Halo teman-teman, balik lagi di Cakap-Cakap apa yang penting cakap. Kali ini aku bersama Pak Neo. Neo, Ya, gimana kabar? alhamdulillah baik sehat. Kancing, kayak ini ya, kayak nggak pernah ketemu salaman kan? Padahal kita tadi ketemu. Ya, benar sekali. Kita kan apa ya? Aku bingung mau mulai dari mana gitu. Oke. Tapi aku pengen ngobrol sama kau. Aku khawatir kau nggak baik-baik saja atau gimana gitu kan. Oke. Karena sebagai seorang sahabat tentunya aku khawatir denganmu sahabatku. Oke. Tapi betul kau baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Gimana? Temen aku udah baik-baik saja? Kalau aku kan seperti yang kau lihat. Oke. Selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke dah. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Kau di Jogja. Udah lama kau di Jogja? Sudah hampir 8 tahun. 8 tahun? Iya, benar. Buset dah. Berarti dari S1 sampai S2? Iya, kuliah S1 sampai S2 di Jogja. S1 di? Universitas Ahmad Dahlan, S2 di? Universitas UIN Sunan Kalijaga. Kalijaga. Iya, benar. Oke, kau kan cowok nih. Oke. Cowok, kita sama-sama perantau. Hmm. Sebagai seorang laki-laki pasti kau pernah jatuh cinta di Jogja. Berat sih. Boleh ngerokok dulu nih? boleh. Santai. Ini pertanyaan basic aja nih. Santai aja. Kau pernah jatuh cinta di Jogja? Tentu pernah ya. Asik. Tentu pernah. Berarti dari S1 kau udah pacaran? Udah punya hubungan. Udah punya hubungan? Udah punya hubungan. Sama seseorang lah. Iya. Kau bisa jelasin gak sih awal mula kau pacaran sama cewek ini dari mana, kau kenal di mana, dan gimana hubungan kalian berlanjut sampai selama ini kau di Jogja? Oh, oke. Ini menarik sekali. Oke. Jadi aku itu pernah punya hubungan. Oke. Pertanyaan ini ya, kau jawab mulai kau dari kenal dulu deh. Oke. Aku kenal kebetulan di musola itu. Anjing spesifik ya, di musola? Di musola kampus. Oh, berarti sama-sama S1 dulu? Iya, sama-sama S1 satu kelas. Oh, satu kelas, oke. Jadi kita ketemu di musola kampus. Oke. Nah, dari sejak itu aku percaya itu kalau cinta tatapan pertama. Gitu. Pandangan pertama. Oke. Habis sholat, kau ketemu dia, kau langsung suka lah ya? Ah iya, benar sekali. Langsung ada ketertarikan. Langsung ada ketertarikan. Oke, terus setelah... kenapa kau bisa satu musola sama dia? Karena satu kelas dikumpulin ketika itu ya. Satu kelas dikumpulin ketika itu ada sepatah kata dari ketua kelas. Oke, satu kelas. Ada sepatah kata dari ketua kelas. Iya. Dia waktu itu ngasih sepatah kata nggak? Kebetulan dia bendahara itu. Oke. Kau posisinya sebagai apa? Anggota. Mahasiswa biasa. Oke. Satu kelas. Kau ngelihat dia di musola ya? Nah, iya. Satu kelas terus berlanjut hari akhirnya kau berarti memutuskan untuk lebih mengenal dia lebih dalam. Iya, benar sekali. Dan yang paling aku suka itu ketika dia ngaji. Ketika itu ada mata kuliah Tasin Quran. Oke. Jadi kebetulan dia yang ditunjuk untuk mengaji. Oke. Nah, saat itu aku mendengar suaranya bagus banget. Bagus banget. Disitulah mulai timbul perasaan. Dari ngaji. Iya. Dari ngaji. Berarti di UAD itu kalian ada mata kuliah tahsin. Iya. Ini mata kuliah bukan yang masuk kelas langsung disuruh ngaji kan, bukan kan? Kayaknya mata kuliah deh. Oh, mata kuliah. Oke, mata Jadi kuliah. ada yang memberi contoh gitu kan, mahasiswa, dia maju. Saat itu aku mendengar dia ngaji. Oke. Kayaknya masih ada rekamannya di HP satu lagi deh. Oke, benar. Masih tersimpan rekaman. Oke. Setelah kau merasa, wah bagus banget nih cewek nih ngaji nih gitu. Langsung kau makin suka nih. Iya loh, makin ada rasa dong. Makin ada rasa. Berapa lama kau dari penasaran sampai kau jadian sama dia? Berapa lama? Kurang lebih itu 1 bulan. Oh, cepat juga. Iya, 1 bulan. Habis itu baru kita mulai ketemu kan. Oke. Dan itu kan motor Anda saya pinjam kan. Oke, motor saya. Kan? Motor Anda saya pinjam kan. Oh,
waktu naik motor gitu itu kalian udah pacaran atau masih PDKT? Itu mulai PDKT di situ. Oh. Mulai ketemu pertama kali. Ngedate pertama kali. Pakai motorku itu. Iya benar. Anjir, aku aja nggak pernah cewek pakai motor itu sumpah. Oke. Berarti udah ini ya, udah keambil hokinya berarti. Iya keambil. Berarti motor itu bawa berkah ya sama. Bawa berkah banget. Berkah. Masih ada ya motornya? Masih ada, masih aku pakai sampai sekarang itu. Berarti tapi kau nggak benci sama motorku kan? Kalau kau ngeliat motor gitu enggak. Enggak ada trauma mendalam dia apa? Enggak ada. Enggak ada motor, aman. Dan siapa tahu kan kau ketika melihat motorku anjing ini motor yang pertama kali aku bawa cewekku nih gitu enggak ya? Enggak ada. Aman. Oke, setelah dari kau bawa motorku aku teman sama dia itu PDKT pertama. Iya. Habis dari situ baru Ngungkapin perasaan dong. langsung. Iya, karena ketika kita jalan date pertama itu kayaknya ada kecocokan di antara kita gitu. Oke. Ada kesamaan, ada juga beberapa perbedaan yang dia punya tapi aku tidak punya. Oke, saling melengkapi. Saling melengkapi ternyata. Oke, habis itu Baru jadian. ngungkapin perasaan jadian. Langsung diterima sama dia. Kebetulan iya tuh. Wah, ganteng. Iya. Kau ganteng soalnya. Iya. Habis itu diterima nih hubungan semakin hari semakin berjalan semakin berlanjut gitu. Kau ngerasa kalau kalian akan berjodoh nggak sih? Iya dong. Laki-laki biasa seperti itu. Apa yang Jadi baru 1 hari umur jadian tuh kadang kita udah mikirin, aduh susu anak besok gimana ya harganya ya, rumah enaknya di mana, terus nanti kalau dia aku bawa ke keluargaku kira-kira dia komplain gak ya, soalnya di kampung aku panas tuh. Jalan rusak juga itu. Jalan rusak. Nah sampai situlah pemikirannya. Berarti kau ketemu dia di semester berapa? 1. Oh, dari awal banget. Awal banget sampai lulus berarti bersama. Sampai lulus. Oke, menjalin hubungan sampai lulus. Kau belum merasakan ada sesuatu yang apa ya? Yang kayaknya nggak bisa nih berjalan atau gimana? Kau belum ngerasain sesuatu? Itu belum. Pokoknya ya kalau lagi berantem, lagi ada masalah, ya itu kan masalah biasa lah. Karena orang berhubungan pasti ada konflik kan. Ya masalah-masalah kecil gitu aja aku kira kita bisa menghadapinya lah berdua. Ya. Oke, singkat kata nih, singkat cerita berarti kalian selama S1 pacaran loh ya. Karena kan kenalnya tadi di semester 1. Iya benar. Berarti keluarga sudah saling kenal selama di S1 nih. Selama di S1 keluarga memang udah saling kenal tapi belum pernah ketemu. Belum pernah. Kecuali keluarga dia. Jadi aku yang bertemu keluarga dia dahulu. Oke. Dahulu anjing. Oke, terus. Berarti kau yang pertama kali ketemu keluarga dia? Iya. Kalau boleh tahu di mana? Ketika itu aku yang jemput keluarga dia di stasiun, terus ke Prambanan. Di Jogja. Karena di Prambanan ada mbahnya, ada Pak D-nya. Nah, jadi orang tuanya datang jauh-jauh dari kampung halaman mau ke sana. Jadi aku yang jemput kebetulan. Jadi makanya situ kenal. Oke. Apa sih ngomongnya first impressionmu terhadap keluarga mereka pertama kali? Seneng ya, tentunya seneng ya. Kau senang? Senang karena pertama kali ketemu calon mertua mikirnya gitu kan. Kau langsung ngerasa kau akan diterima di situ? Enggak sih, kalau akan diterima kayaknya enggak sih, soalnya ketika itu aku begajulan banget tuh, gayanya selengean gitu kan. Masih berandalan. Waktu itu juga aku nyebutnya pakai motor KLX tuh yang trail. Waktu itu kau masih punya KLX? Masih punya KLX. Belum punya mobil? Belum ada. Jadi kayaknya mikirnya, wah, tapi aku buat sebaik mungkin gitu. Jadi aku sambut, aku baikin agar orang tua itu tidak memikir aku ini ternyata anaknya berandalan. Iya, gitu berandalan dan kondo ya. Enggak dong. Pokoknya kau inilah ya, nyerpis sebaik mungkin. Nyerpis sebaik mungkin. Selayaknya memang mereka calon mertuamu nih gitu. Bener sekali. Berapa hari kau bareng orang itu? Sama orang tuanya? Iya, kau menemani mereka di Jogja lah. Ketika itu mungkin 3 hari kayaknya. Lama juga ya? Pulang, nganterkan, pulang, besoknya datang lagi. Main gitu aja. Sekalian biar kenal sama Pak D-nya, mbahnya gitu. Cewek ini punya adik? Ada, cewek. Cewek semua? 2 bersaudara cewek. Mereka 2 bersaudara? Iya, cewek semua. Kau udah kenal lah berarti, udah akrab juga? Udah. Begitupun dia dengan adekmu? Udah. Tapi belum sempat ketemu ketika itu dia. Jadi cuman aku
ketika masih S1, cuman aku aja yang baru kenal sama keluarganya. Oke. Dia udah kenal cuman belum sempat ketemu Masih via telepon. via telepon. Oke. Lanjut nih, obrolan berlanjut. Singkat cerita luluslah kalian S1. Luluslah kami S1. Lulus S1, kau lanjut S2. Aku lanjut S2. Dia pun begitu. Iya. Berarti LDR. Iya, LDR. Awalnya kita memang niatin S2 bareng. Bareng. Ah. Oh, ini memang udah planning. Iya, bareng. Cuman awalnya aku memang nggak ada niatan S2 tuh. Oke. Aku S2 itu awalnya memang niat karena dia yang rekomendasiin. Oke. Karena cewek itu yang Ya, merekomendasiin. karena dia. Jadi aku ada termotivasi lah S2. Oke. Ayo Bang, kita S2 bareng S2 katanya gitu. bener. Akhirnya aku duluan S2, dia belum bisa. Karena ada masalah ekonomi dia waktu itu. Oke. Sorry, tapi kenapa kau nanya nggak sih kenapa dia begitunya untuk nyuruh kau? Ayolah kita S2 bareng gitu. Karena kita memang apa-apa diusahain harus sama-sama. Apapun itu. Anjing, nggak apa-apa harus bersama. Iya, apapun harus bersama. Tapi nggak bisa hidup bersama. Oke. Terus Ya itulah, jadi ah, aku dulu S2, kau S2. kemudian udah 6 bulan, 1 semester, baru dia lanjut S2. Oh, berarti dia di bawah 6 bulan lah ya? Iya, semester. benar. Oke. Cuman bedanya aku S2 biaya orang tua, dia S2 biaya sendiri. Biaya sendiri. Iya, itu Oke. luar biasanya dia itu. Dan kau S2 di Jogja ya? Iya, dia di Bandung. Dia di Bandung, LDR lah kalian. LDR lah. Apa hal terribet, terrumit menurutmu selama kalian LDR? Sering berantem sih. Kenapa kalian berantem? Karena sering salah-salah sangka sih. Kadang kalau nggak bisa dikabarin, kadang mikirnya overthinking, aku pergi jalan sama cewek kah, atau dia Oke. pergi jalan sama cowok lain kah. Oke. Nah, di situ sih susahnya. Itu susahnya ya? Iya. Tapi semasa di Jogja kan dulu kalian nggak LDR kan semasa di Jogja. Enggak, tiap hari ketemu. Apa hal terrumit, terribet dalam menjalin sebuah hubungan yang kau dapati waktu kalian masih bareng-bareng? Selama berapa tahun waktu nggak LDR? Waktu nggak LDR itu kisaran 4 tahun 4 tahun. Selama 4 tahun bareng, apa hal-hal keributan atau yang nggak kau suka yang kau temui dari dalam dirinya? Kalau hal yang tidak aku suka dalam dirinya selama 4 tahun itu sepertinya nggak ada deh. Beneran nggak ada. Keren. Beneran nggak ada. Kalaupun ada itu aku yang introspeksi diri. Oke. Contohnya nih kayak setiap hari ketemu, ya kan? Memang sebagian orang nganggap kalau tiap hari ketemu itu boros di ongkos. Boros ya. Iya, Betul. tapi aku udah menanggulanginya dengan Oke. cara aku kerja. Oh, kau kerja. Iya, karena duit orang tua itu buat kita sendiri, cukupnya. Oke. Oleh karena itu kita kerja buat menyukupin anak orang juga Anak orang gitu. juga, Iya, karena tiap hari kebutuhannya. ketemu. Nah, Oke. iya, seperti itu. Tapi kalian pernah berantem? Pernah dong, pasti paling sering berantem, tapi ya berantem biasa lah. Kenapa kalian berantem? Kan kalian nggak LDR. Karena ego personality kayaknya. Kau yang ego atau dia? Dua-dua. Dia egonya tinggi, aku juga egonya tinggi. Tapi di samping itu kita berdua berusaha untuk menutupin kekurangan itu. Aku menutupin kekuranganku, dia menutupin kekurangannya. Oke. Dengan cara memperbaiki diri masing-masing, introspeksi diri. Ternyata egoku tinggi. Ya udah berarti aku harus kurangin itu. Kurangin itu. Nah begitu juga dengan dia. Tapi kau nggak menemukan satu hal pun yang membuatmu sakit hati terhadap dia? Tidak ada. Karena kan tadi kau bilang aku Nggak ada sih, memang nggak ada sih. perfect lah ya. Perfect bang, perfect banget. Kalau untuk urusan cerewet, bawel itu is okay lah ya. Oke. Karena cewek juga rata-rata kayak seperti itu ya. Siap. Itu keistimewaan wanita enggak sih? Iya iya. Betul. Iya kan? Ya? Apa hal yang paling kau kangenin dari dia selama 4 tahun? Senyumannya. Belum selesai pertanyaan. Senyumannya. Iya. Oke. Senyuman dia unik sih. Kayaknya orang lain banyak yang nggak punya. Berarti selain kau tidak menemukan kecacatan dari sifat-sifat dia, kau juga merindukan senyuman indahnya. Iya. Dan apabila tak bersamamu ya komang. Komang. Oke. Tapi kau tahu apa lagu favorit dia? Tentu saja tahu. Apa? Lagu favorit dia itu lagu yang aku favoritin juga. Apa itu? Kebetulan. Biar kalau waktu itu lagi musimnya itu kita dipersatukan oleh satu lagu yaitu puisi. Jiskutik. Jikustik. Jikustik. Oh, Jadi kapan? itu iya. Jadi itu asal mulanya
kita mulai ketertarikan antara duniaku dengan dunianya. Oke. Dari situ dia mulai masuk ke selera musikku. Kalau aku kan suka yang punk rock. Punk rock. Ya. Oke. Kayak 360s, SHA gitu kan. PW Gaskin. Nah, aku suka lagu itu. Oke. Nah, dari mulai situ dia juga mulai ikutan suka. Oke. Gitu. Oke, akhirnya satu frekuensi lah kalian di musik ini ya. Oke, kita lanjut ya ke next pertanyaan nih. Setelah S2 kalian LDR, kalian sering ketemu? Waktu tamat S1, kita kan S2 nih bareng. Nah, LDR. kita masih punya hubungan. Oke. LDR kan, LDR, tapi ya. tapi kadang sebulan sekali tuh kita saling ketemu. Aku yang ke tempat dia yang ke tempat aku. Bulan ini kau ke Bandung? Iya, ke Bandung. Disclaimer dulu lah, rumahnya di Bandung. Iya kan? Iya. Bulan ini kau ke Bandung? Bulan besok dia ke Jogja. Dia ke Jogja. Oh. Apa hal-hal yang kalian obrolin itu? Gak tahu ya, selalu ada terus hal topik yang kita obrolin itu. Entah kadang dia kesehariannya itu kayak lagi milih ini, lagi milih itu, pengen ini, pengen itu. Nah, dia selalu obrolin ke aku tuh. Oke. Hal-hal kecil. Begitu juga aku. Ada, kalau laki-laki itu kan kadang ada beberapa cerita yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain, kita ceritakan kepada pasangan kita. Betul. Nah, begitu juga dengan aku. Aku ceritanya ke dia karena nggak ada orang lain yang bisa aku untuk jatuhin cerita. Nggak semua hal apa yang bisa kita ceritakan ke orang tua. Iya. Ya, beda cerita sama pasangan dan orang iya, tua. benar. Betul. Aku setuju itu sih. Oke. Apa namanya, S2 tadi kalian LDR, bulan ini kau ke Bandung, bulan depan dia ke Jogja, segala macam gitu. Waktu berjalan, ada nggak sih kau ngerasain sesuatu hal yang bikin kau akan kehilangan dia deh? Aku yang bikin. Enggak, kau ngerasa kau akan kehilangan dia. Kau ngerasa aja gitu. Ketika itu pernah. Apa? Kenapa? Aku merasa kalau umur kita sama. Oke. Jadi umur kita sama. Yang kedua, ternyata kita juga punya pemikiran yang idealis. Dia juga punya landasan hidup. Oke. Dia menikah di umur 23 sampai 25 paling tua. Sedangkan aku, karena aku laki-laki, menurut aku umur 25 itu terlalu muda, menurut aku pribadi. Jadi aku berpikiran aku ingin menikah di umur 27. Oke, target umur 27. 27. Berarti kau ngerasakan kehilangan dia dari hal-hal kayak gitu? Iya, kayaknya adalah rasa khawatir. Sepertinya nggak bisa ketemu. Iya. Karena memang kan wanita itu butuh cepat-cepat kan? Butuh kepastian juga kan? Iya, betul. Singkat cerita nih, Nek. Singkat cerita ya, langsung aja ya. Maksudnya, aku sebenarnya merasa kesal juga sih sebenarnya. Maksudnya kan kau sebagai sahabatku, aku sebenarnya nggak terima. Aku udah cerita sama kau kan, tiba-tiba gitu. Iya. Aku merasa sulit untuk diungkapkan, tapi memang kita harus mengungkapkan ini. Karena kita tidak bisa berhubungan via WhatsApp atau apapun, mungkin kita bisa berhubungan lewat video kan. Tapi tentunya video ini pun tidak ada maksud untuk menjelek-jelekkan, tidak ada maksud untuk mengeluarkan rasa benci atau apapun, enggak. Ini pure memang keresahan hati Neo, apalagi saya sahabat dia. Kenapa harus tiba-tiba padahal kan waktu itu kita masih nonton Komang kan? Iya. Nonton Komang bareng. Masih nonton Komang bareng. Kita masih nonton Komang bareng, teman-teman. Tiba-tiba saya pun kaget, tiba-tiba beliau nelpon gitu. Apa sih hal, misalnya kau masih bisa berkomunikasi dengan dia, apa hal yang pengen kau sampaikan ke dia deh? Sebenarnya ada banyak sih. Ada banyak sesuatu hal, bahkan hal-hal receh yang aku ingin sampaikan ke dia. Yang pengen aku ceritakan ke dia. Namun saat ini kan udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa. Karena dia sudah menikah. Iya. Ya kan? Dia sudah menjadi keluarga orang. Jadi untuk saat ini aku cuma bisa bilang sih, kau akan bahagia, tapi itu memang sedikit gelap. Ya semoga
kau tetap bisa tegar, tak usah khawatirkan aku di sini, aku aman-aman aja. Oke. Kemudian ada satu kebohongan yang mungkin aku simpan, tapi kayaknya semua laki-laki seperti itu deh. Saat dia terakhir kali ke Jogja, jumpain aku, dia sempat nanya itu, kamu bener nggak mau nikahin aku? Katanya. Oke. Terus aku berbohong tuh. Kau bohong. Aku bilang ke dia, aku berbohong kalau iya, enggak. Nah itu adalah satu kebohongan aku yang kalau waktu bisa diputar kayaknya aku ingin tarik itu lagi deh. Tapi memang harus aku ngomong seperti itu. Karena laki-laki yang tulus mencintai seseorang, dia nggak akan rela kalau wanita itu hidup dengannya dalam keadaan seperti ini. Dalam kondisi aku yang sekarang. Belum siap finansial, belum siap secara mental. Nah aku nggak mau suatu saat dia merasa tersakitin atau merasa jatuh sama aku. Nah jadi terpaksa aku berbohong kalau aku merelakannya kepada orang lain. Seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi? Barang dah terjadi dah. Iya. Nah ya kan? Yang penting tidak ada yang perlu disesali dalam hidup ini toh. Semua sudah pada porsinya kan. Kayaknya nggak ada. Nggak ada yang harus disesali kan. Nggak ada kayaknya. Memang ya itulah dia wanita yang terbaik yang pernah aku kenal selama hampir sepertiga hidupku. 8 tahun. Total berarti kalian hubungan 8 tahun? 8 tahun, hampir 8 tahun kayaknya. Kita berhubungan, kan tetapi kandas karena ya bukan jodohnya kata orang. Iya, bukan jodohnya kata orang. Iya. Dan itu sakit banget tuh. Jadi aku pertama kalinya dapat undangannya dari temannya. Itu aku melihat dia foto dengan orang lain, foto wedding. Nah di situ sakit banget, badan itu gemeter, panas, minta karuan. Dan itu aku merasa titik terendah tuh dalam hidup aku itu. Masalahnya aku finansial nggak oke, mental juga nggak oke. Dapat kabar seperti itu, dilihat langsung oleh mata kepala sendiri kan? Iya. Dan itu sakit banget, jujur sakit banget. Tapi mau gimana lagi? Udah nggak ada cara lain. Hidup harus terus berjalan dan berlanjut kan. Yang penting kau harus tetap semangat. Ya mungkin ini salah satu proses dan jalan untukmu menuju ke tingkat yang lebih Amin. matang lagi kan. Amin. Karena Tuhan udah mempersiapkan segala sesuatu untuk kita apapun itu gitu sih. Kalau kata orang, kalau kita mencintainya dengan tulus, kita bahagia melihat dia bahagia dengan orang lain. Betul. Bohong, tapi sakit. Enggak, berarti sekarang kau udah plong lah ya. Maksudnya udahlah gitu ya, udah ikhlas lah segala macam. Mulai detik ini banget aku ikhlasin. Aku plong. Apapun terjadi aku plong. Sekarang aku udah lega. Besok aku mulai bergerak lagi untuk melupakanmu dan selesai sampai di sini. Ya, terima kasih untuk kesan-kesannya, pelajaran hidupnya yang udah aku ajarin ke kamu juga ajarin ke aku. Yang kita sama-sama memperbaiki diri masing-masing, saling menyempurnakan walau akhirnya tidak bertemu dan tidak bersatu, tidak masalah. Itu aja sih. Itu aja. Buat suaminya mah bodo amat. Bodo amat, nggak peduli gua. Kurang ajar. Oke lah, kalau kau rasa udah plong, udah nggak ada pesan-pesan lagi atau gimana? Kalau besok mungkin kau masih ada pesan-pesan lagi atau hal yang ingin kau sampaikan, kita buat part 2. Boleh. Gitu. Siap. Sekarang aman berarti? Itu sekarang aman. Aman ya? Aman. Yang penting kau tetap melanjutkan hidupmu. Ya, kayak aku bilang tadi, ini mungkin salah satu satu jalan menuju kau ke tingkat yang lebih tingkat lagi. Amin. Gitu ya, Nek? Oke. Sehat selalu, semangat selalu. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di cakap-cakap apa aja yang penting cakap episode selanjutnya. Thank you.